Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 4 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini sampai pada pembacaan surat Efesus pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan dan alami setiap hari menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan senantiasa mendorong kami, membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami mendengar, membaca, merenungkan, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan, serta Tuhan juga menuntun kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Efesus pasal yang kedua ini saya akan membacakan ayat 1 sampai yang 10 menjadi bahan perenungan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di bawah hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa agama besar memberikan penekanan terhadap usaha manusia untuk memperoleh keselamatan atau antroposentris. Hal ini berbeda dengan ajaran firman Tuhan yang menegaskan di dalam ayat yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Ada dua hal penting yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, kalimat sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kalimat firman Tuhan ini memberikan penjelasan bahwa manusia dahulu mati karena dosa-dosanya. Karena kasih karunia Allah kita dihidupkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga beroleh keselamatan dalam iman kepada Kristus Yesus. Kedua, kalimat firman Tuhan yang berbunyi, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kalimat firman Tuhan ini memberikan penjelasan bahwa tidak ada alasan apapun bagi kita untuk menyombongkan diri. Sebab keselamatan itu semata-mata pekerjaan dan anugerah Allah saja.
tidak sedikit pun karena jasa-jasa kita atau karena hasil usaha kita, tetapi sungguh ini merupakan pemberian anugerah kasih karunia dari Tuhan. Menerima kasih karunia dari Tuhan Allah tidak berarti kita dapat hidup terus-menerus dalam hawa nafsu duniawi atau menuruti keinginan daging kita atau pikiran yang terus dikuasai oleh kejahatan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan bahwa setiap orang Kristen menyadari akan keberadaannya sebagai orang yang telah diselamatkan untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman. Tidak lagi hidup di dalam dosa yang sesungguhnya dimurkai oleh Tuhan Allah. Kita tidak lagi di dalam murka Allah oleh karena kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti orang di luar Kristus yang pada akhirnya menerima hukuman kekal karena ketidakpercayaannya. Bersyukurlah kalau kita boleh percaya semua karena anugerah Tuhan dan kita diberikan jaminan kehidupan yang kekal, keselamatan, dan tidak turut dihukum karena keberdosaan kita. Karena semua dosa yang pernah diperbuat oleh manusia yang percaya telah ditanggungkannya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan adalah milik Kristus, ya. Sebagaimana milik Kristus, Tuhan mempersiapkan kita. Mempersiapkan untuk apa? Mempersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik adalah apa yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Teladan Kristus ketika dia berinkarnasi, itu jugalah yang kita mau lakukan. Pekerjaan baik yang dimaksud adalah kita mau terlibat di dalam rencana keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Kita mau memberikan diri kita untuk masuk dalam pelayanan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan ingin supaya setiap orang yang mendapatkan penebusan dan keselamatan masuk di dalamnya. Tuhan sudah mempersiapkan kita sebelumnya untuk pekerjaan baik itu. Itulah tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai miliknya. Segala kebaikan yang telah diterima oleh orang percaya akan diteruskan kepada orang lain supaya mereka pun turut mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan terbesar adalah ketika manusia mendapatkan anugerah pengampunan, anugerah keselamatan, dan tidak sedikit pun karena jasa atau usaha kita, semata-mata karena pemberian anugerah Tuhan. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah melakukan pekerjaan yang mendatangkan kebaikan bagi kita, yakni keselamatan karena anugerahnya. Maka Tuhan inginkan supaya kita pun meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Mungkin ada yang berpikir, di mana kita dapat meneruskan kebaikan Tuhan kepada sesama kita? Dimanapun kita berada, disitulah pekerjaan baik itu harus dinyatakan demi kemuliaan Tuhan. Itulah hidup yang meneruskan kebaikan. Jangan sampai kita yang sudah menerima kebaikan dari Tuhan tidak meneruskan kebaikan itu kepada sesama kita. Sebab kebaikan yang kita telah terima tujuannya adalah supaya kita melakukan juga kebaikan dan meneruskannya kepada orang lain. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik, dan supaya sesama kita dapat mengalami kebaikan Tuhan sama seperti yang sudah kita alami. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami diberikan keselamatan semua karena anugerah Tuhan. Dan itulah pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami memperoleh keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan ingin
kami yang sudah diselamatkan, kami diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik pula, meneruskan kebaikan yang Tuhan telah berikan dan kami alami, meneruskannya kepada sesama kami, sehingga mereka pun turut mendapatkan kebaikan Tuhan, yakni keselamatan yang disediakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk melaksanakannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.